Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabarnya sahabatku semua? Buat sahabatku yang suka dengan video ini silahkan tonton sampai habis. Namun buat sahabat-sahabatku yang mungkin tidak suka dengan video ini, langsung skip saja daripada nanti sahabatku berkomentar yang bukan-bukan. Video ini hanya sebagai bentuk informasi dan hiburan. Harap-harap sahabatku semua harus paham ya. Nah, di video kali ini ada sebuah sahabat kita dari Indonesia yang pertama kalinya melancong ke Malaysia. Nah, dia sudah balik ke Indonesia dan sekarang beliau menceritakan pengalaman pertama kalinya ke Malaysia saat dia berwisata dan melancong di Malaysia. Kira-kira seperti apa ya videonya? Langsung kita simak video berikut. Jadi buat sahabatku, jangan lupa ditekan, di like, di subscribe juga pemilik channelnya dari Mr. Gamepot yang sekarang berada di Indonesia. Nah, langsung kita capcus ke video. Bismillahirrahmanirrahim. Minum dulu mas, biar seger ya. Nampak minum extra jus mas. Lampu padam dipasang pelita, biar Cakep. sedikit dapat cahaya. Cakep. Bismillah awal pembuka kata, lanjut dengan salam mulia. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Jumpa lagi dengan Mas. Mister Kempot teman-teman. Biasanya guys gitu kan. Tapi ini enggak lebih beda sedikit. Oke teman-teman, alhamdulillah keadaan saya sudah mulai membaik. Gimana Alhamdulillah. kalian semuanya? Semoga sehat-sehat selalu ya. Ya kemarin sempet down teman-teman selama 3 hari. Ya keadaan capek selama di perjalanan. Agak lumayan capek, tapi nggak apa-apa. Jadi pengalaman baru kan. Oke teman-teman, di sini aku mau bikin cerita. Cerita Ya, apa mas? ya, ini kontennya cerita aja teman-teman, dikarenakan Oke, ya, Mas. ya baru apalah nanti kalau masa-masa nampaknya belum siap nih teman-teman ya. Jadi saya ingin bercerita pengalaman saya selama melancong di Malaysia. Apa mas? Ya alhamdulillah teman-teman, apa ya, cita-cita atau keinginan saya sudah terwujud ya, meskipun saya tak bawa anak dan istri saya. Oke, di Alhamdulillah. sini ya saya dapat pengalaman baru selama saya di Malaysia. Pengalaman apa mas? Pengalaman baru apa itu Kempot? Ya biasanya saya hanya mendengar, melihat di Google ataupun di YouTube. Ya. Ya, biasanya saya mendengar orang ngomong atau Tommy ngomong, kawan ngomong begitu kan. Biasa cuma dengar di TV kan gitu. Yang secara langsung saya bisa melihat rumah adat. Ya Tommy pernah ngomong kan gitu. Di sana budaya Melayu, rumahnya ya hampir sama seperti ini gitu. Ah masa iya sih? Cuma sekedar ngomong ya gitu. Dan alhamdulillah saya bisa melihat secara langsung, rupanya rumah lama dia hampir sama dengan di sini. Rumah dia panggung kan. Tapi kalau mulai dari ukir-ukiran di atasnya, mulai dari apa ya? Adalah sebagian yang hampir tidak sama. Yang saya lihat secara detail itu ukiran teman-teman ya. Tapi kalau hal yang lain mungkin saya kurang mencermati lah ya. Terus yang kedua, saya bisa secara langsung mendengar orang Melayu itu ngomong dengan saya. Ataupun dengan orang Melayu, saling orang Melayu gitu. Bukan pasangan teman-teman ya. Ini lawan kata teman-teman ya. Biasanya saya hanya melihat di Upin Ipin, mendengar di Upin Ipin, dari Boboiboy, di KL Gangster kan. Biasanya orang ngomong, kenapa kamu? Nah gitu kan. Kenapa kamu itu bahasa Indonesia lah kepol. Biasanya saya mendengar Upin Ipin ngomong kan gitu. Tapi mungkin bagi kalian pengalaman kok cuma mendengarkan orang ngomong sih Kempot. Iya, coba kalau ditanya, Kempot, kamu pernah nggak dengar orang Melayu ngomong? Kalau nggak ada pengalaman, nggak pernah. Sip. Kamu pernah dengar nggak orang Korea ngomong? Pernah. Di mana? Di imigrasi di airport Malaysia. Airport. Di bandara ya. Mohon maaf bahasa Inggris saya kurang bagus. Saya pernah juga mendengar orang Korea. Dia orang empat ya, sama kawannya dia ngomong. Betapa saya senang ya hati saya. Saya tidak melihat tapi saya mendengar dia ngomong dengan bahasa dia. Dan betapa senangnya saya bisa mendengar secara langsung bahasa Korea di samping saya kan. Wah, itu pengalaman ya menurut saya besar bagi saya. Mungkin kalau kalian mungkin biasa saja yang sering ketemu kan.
Oke, selain bahasa, saya juga dapat pengalaman. Ya, pengalamannya begini teman-teman ya. Pengalaman mulai dari budaya, pengalaman mulai dari cara dia ngomong, keseharian orang di sana. Ya, keseharian orang di sana kan pasti pagi kerja sampai sore, habis itu malam sukanya dilepah atau makan di kedai yang kedai-kedai yang terbuka namun ramai begitu begitu pula. Tempatnya ramai, makanannya enak dan porsinya besar. Nah, itu pengalaman yang saya dapat di sana. Oke. Selain pengalaman, saya bisa mendapatkan atau mencicipi dan mendapatkan ilmu, apa ya, meskipun saya hanya bisa membuat teh tarik teman-teman ya. Contohnya teman-teman ya, kemarin saya walaupun saya 3 uncang tapi agak terasa pahit, namun saya akan benahi lagi. Begini teman-teman, alhamdulillah saya di Malaysia bisa menyicipi makanan yang enak, minuman yang enak, sambal yang enak. Makanan yang saya sangat senang ialah nasi lemak daun pisang. Waktu pertama buka, wah nasi ini kok warm banget. Tapi saya nggak ngomong sama orang penjualnya ya, saya waktu di rumah. Itu waktu hangat teman-teman, waktu ya itu terlihat bodoh teman-teman, tapi kalau bisa jangan diperlihatkan dengan orang banyak teman-teman ya. Ya memang nggak bisa dipungkiri, memang nasi itu walaupun dibuka begini ya harum, dia baunya harum, serius saya nggak bohong. Kebanyakan sih nasinya harum sih, tapi nggak harum parfum teman-teman ya, memang harum karena rempah dia. Nampaknya saya akan belajar. Tapi saya sudah tahu kok gimana cara bikinnya, insya Allah ya. Dan minuman yang saya sangat suka yaitu air Milo ataupun kopi O. Tapi yang paling suka saya adalah kopi O ice. Saya sangat suka. Awalnya saya nggak suka kopi, tapi sampai sana saya suka kopi, tapi kopi O yang yang dingin teman-teman. Tapi kalau yang hangat saya tak terlalu suka, sebab saya kopi itu sering gembung teman-teman, masuk angin teman-teman ya. Dan sambal yang saya suka sambal tumis ya, yang lain enak ya, sambalnya yang lain enak. Minuman yang ya kayak teh tarik, ais limau, sirap, terus kopi O, Nescafe, terus ya masih banyak lagi teman-teman ya, enak. Tapi ya mungkin saya menemukan kecocokan waktu minum kopi kok nggak gembung di sini gitu. Nggak gembung. Terus ya makanan banyak di sana, mulai dari nasi lemak, nasi kandar, nasi dagang, nasi kampung, terus nasi goreng ala Thai, masih banyak lagi. Tapi saya jatuh cinta, bukan jatuh cinta sih, saya lebih dominan ya sama nasi lemak daun pisang. Waduh, mantap mas. Entah mengapa dari pertama buka aja udah harum teman-teman ya. Terus yang saya suka di sana cara penyajiannya sangat bersih, itu yang saya suka. Bersih. Saya ngomong apa adanya, memang bersih. Pokoknya I like bersih. Kok I like itu kan suka. Tapi nggak apa-apa. Terus tingkat kesadarannya tinggi. Terus ya ini salah satunya ya, tingkat kesadarannya tinggi. Ini contohnya seperti buang sampah, seperti mulai dari lalu lintas ya, tingkat kedisiplinan ataupun mandiri ya, terutama seperti mengisi bahan bakar sendiri, ngambil makanan atau ya makan ya, kita pesan kita ngambil gitu kan, minum kita ambil, tisu kita ambil sendiri, nggak ada itu yang protes. Ya berarti emang udah biasa mandiri teman-teman. Orang chef yang masak kita yang ngambil, orang menyiapkan kita ambil. Tapi ya ada juga yang diantar, tapi kebanyakan kita sendiri yang mengambil.
Ya, dari hal kecil itu kita sudah diajarkan untuk mandiri, itu bagus. Dan eh terus terang lingkungannya bersih. Saya mulai dari rumah Tommy, dari Kuala Lumpur, mulai dari Pahang, Selangor, Malaka, dari Cyberjaya. Dari mana lagi, Mas? Ya, Bingung Masnya. Bingung, ayo dari mana lagi? Sepang sih lupa. Ya, gimana teman-teman ya? Santai, Ada Mas, santai. sebagian ya mungkin kotor, tapi nggak kotor-kotor ya, ibaratnya sampah-sampah peterbangan, sampah plastik-plastik merajalela atau gimana. Ya, yang saya lihat daun, yang kebanyakan daun. Ya namanya daun jatuh itu wajar teman-teman, dia akan membusuk secara sendiri. Kalau plastik mau berapa tahun membusuk kan? Ya terus terang lah, walaupun memang di sana pekerja ya untuk membersihkan kali-kali itu memang banyak, memang dari kawasan orang asing. Tapi pemerintah itu ya cukup memikirkan hal itu. Ya, Setuju, Mas. itu baru sampah ya. Kalau di sana ya mengapa tingkat mandirinya tinggi ya, parkir parkir sendiri, parkirnya udah tempat udah disajikan pula, udah dikasih tempat khusus ya oleh pemerintah. Ini kamu parkir di sini, kalau mau bayar ya di sini gitu. Ya di kota-kota besar di Jakarta sudah ada teman-teman ya, masuk bayar parkir itu banyak. Tapi kalau di kalangan pedesaan seperti ini masih banyak menggunakan manual kan gitu, manual kiri kanan gitu. Ya kalau saya lihat di Malaka di pantai itu nggak ada tukang parkir, berarti di semua mungkin di apa ya, Iya, Pak, Mas. mungkin main kurang jauh teman-teman ya, tapi saya lihat di sana ya nggak ada tukang parkir ya. Betul, Yang Mas. ada orang parkir mobil atau kereta di sana. Itulah ya, saya dapat pelajaran baru, pengalaman baru. Saya merasa kehilangan teman-teman sebenarnya teman. Ya saya udah 4 hari di sini ngerasa kayak apa ya, udah kehilangan suasana di sana. Biasanya saya bangun tidur tuh mendengar suara burung gak 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 gak. Terus waktu saya keluar sepi ya kayak desa saya ini, jadi nggak kaget teman-teman ya, sepi gitu, jadi rasanya kayak tenang gitu ya, tahu-tahu nyaman aja di sana teman-teman ya. Ya itu saja pengalaman selama saya melancong teman-teman ya. Ya sebenarnya masih banyak hal yang penting, tapi saya bagi yang hal-hal memang ya bagi saya itu udah luar biasa ya. Ada hal yang spesial itu khusus untuk saya sendiri. Tak semuanya saya akan ceritakan ya, tapi saya ceritakan memang hal positif, memang itu apa adanya. Karena saya di Malaysia itu nggak sekedar melancong teman-teman ya, asal kalian tahu memang adalah saya belajar di sana mulai dari bisnis, mulai dari saya mengunjungi saudara ya, dan mengunjungi teman saya di sana. Oke, next di video selanjutnya, dan assalamualaikum. Nah, baru saja kita mendengarkan pendapat orang Indonesia ketika pertama kali melancong ke Malaysia. Ternyata yang disukai adalah makanannya nasi lemak bungkus daun pisang. Mr. Kempot ini memang sangat-sangat tidak salah pilih ya. Kalau makan nasi lemak bungkus daun pisang pastinya rasanya enak, Mas. Apalagi bungkus daun pisangnya yang beraroma sangat wangi sehingga menambah cita rasa nasi lemak tersebut. Nah, buat sahabatku mungkin belum pernah ke Malaysia, mungkin video ini sebagai bentuk informasi dan juga sebagai hiburan buat sahabatku semua. Jadi jangan salah paham kalau saya membuat konten reaction seperti ini, nanti komentarnya yang bukan-bukan. Video ini bukan dijadikan untuk ajang saling bermusuhan ya. Bang kok marah-marah? Enggak marah-marah, cuman saya hanya sedikit untuk memberi komentar karena di kolom komentar terkadang ada juga yang berkomentar yang bukan-bukan. Nah, Mr. Kempot juga bercerita tingkat kesadaran masyarakat Malaysia itu sangat tinggi ya, dari mulai parkir mandiri dan juga menjaga kebersihannya. Dan
pemerintah Malaysia ini benar-benar sangat disiplin dalam menjaga kebersihan. Jadi setiap rumah biasanya dikasih tong sampah semuanya. Kemudian nanti ada mobil atau ada lori yang datang mengambil sampah tersebut setiap hari. Sangat luar biasa ya. Dan saya pun juga salut ya, kebersihan petugas kebersihan di Malaysia itu mereka bekerja dengan sepenuh hati, dengan penuh keikhlasan. Tak kenal siang, tak kenal malam. Bahkan saat saya di Kuala Lumpur, Malaysia, saya melihat dengan mata kepala saya sendiri ya. Petugas kebersihan sampah di Malaysia itu bekerja hingga sampai malam loh. Jadi sampai malam pun membuang sampah. Saya pun juga tidak tahu ya apakah itu digilir untuk bekerja ada pekerja siang dan juga ada pekerja malam. Yang tahu silakan tulis di kolom komentar. Nah, Mr. Kempot juga bercerita yang paling disukai adalah Milo. Untuk minuman Milo ini di setiap kedai di Malaysia itu memang ada ya. Kalau di kedai Indonesia itu jarang ya yang menjual Milo. Setiap negara pastinya punya minuman yang berbeda-beda. Kira-kira seperti itu. Untuk yang saya benarkan, di situ Mr. Kempot bercerita di Malaysia itu untuk makan harus layan diri. Jadi nggak semuanya di Malaysia itu kalau makan layan diri, nggak semuanya. Ada juga kita tinggal order, nanti makanan diantarkan. Jadi nggak semuanya di Malaysia itu kita makan layan diri. Ada juga restoran yang kita ngambil cedok sendiri, ya kan? Terus kita ambil sendiri ada. Namun ada juga yang kita tinggal pesan nanti diantarkan. Oke, buat sahabatku, kira-kira hanya cukup sampai di sini saya berkomentar. Semoga sahabatku terhibur dengan video saya dan semoga video ini juga memberikan informasi buat sahabatku semua. Jadi soal urusan makanan, kalau sahabatku mungkin berkunjung ke Malaysia tidak usah khawatir. Karena di Malaysia ini soal dari segi makanan benar-benar dijaga kualitasnya dari segala kebersihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.